Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Hari ini seperti biasanya kita akan membahas tentang masalah kesehatan mental atau jiwa. Ya, tujuannya supaya teman-teman bisa memahaminya dan bisa menjaga dan mengoptimalkan kesehatan jiwa tersebut. Karena ya sangat penting ya ketika orang kesehatan jiwanya terganggu atau bermasalah, pasti dampaknya akan kemana-mana. Tidak hanya ke sosial, tapi juga ke pekerjaannya. Nah, tentu bagi orang yang pernah menderita gangguan jiwa dan dirawat, tentu sangat mudah untuk mengenalinya. Kenapa? Karena ketika pulang dari rumah sakit jiwa atau rawat jalan dengan psikiater, pasti dikasih obat. Kemudian obat itu diminum. Nah, setelah diminum mungkin bosen atau ngerasa obat itu ada racunnya, akhirnya diputuskan untuk tidak lagi berhenti minum obat. Ya, maka akhirnya bisa kambuh lagi karena mengalami masalah atau tidak mampu untuk menghadapi masalah itu, sedangkan obat sudah berhenti. Nah, sementara keluarga sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Makanya seringkali kambuh. Nah, itu kalau ibaratnya dia sudah pernah sakit dan dirawat. Nah, kalau belum, nah ini masalahnya. Bisa jadi tidak dikenali. Ya, karena apa? Mungkin tidak semua orang akan memperhatikan orang lain. Kalau keluarga sibuk semua, ya tidak tahu bahwa mungkin keluarganya udah nggak bisa tidur ataupun makannya sudah mulai nggak benar ya. Maka sebenarnya masih ada yang perlu dikenali. Apa? Ya tentu bisa kita kenali dari perilaku sehari-harinya. Mulai mager atau malas gerak. Awalnya dia mungkin ya sregep ya, rajin bersosialisasi, bergaul, berbicara, menyapa. Tapi akhir-akhir ini kok menjadi menghindar, menyendiri, melamun, tidak tertarik untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Berikutnya adalah mager di dalam apa aktivitas. Ya. Awal-awal mungkin dalam kegiatan harian seperti sholat, menyapu, mengepel, nyuci piring, terus mencuci baju, atau mungkin yang awalnya kerja sudah mulai malas berangkat kerja, andai saja dia di tempat kerja mungkin hanya duduk-duduk saja atau malas. Nah, tetapi kadang-kadang sampai kepada perawatan dirinya, malas makan, malas mandi, malas gosok gigi, malas potong rambut. Nah, itu yang seringkali akhirnya membuat kita harus berpikir ulang bahwa waduh ini kalau nggak diatasi resikonya dia bisa melamun berkepanjangan, menyendiri, ingat masa lalunya. Iya kalau masa lalunya yang diingat yang baik-baik, kalau yang tidak menyenangkan, wah ini bisa masalah ini. Ya, bisa memicu masalah yang lebih dalam lagi. Makanya ketika ada orang yang mager ya, udah berubah fungsi harian dan fungsi sosialnya, jangan-jangan ada sesuatu yang bikin dia tidak nyaman, jangan-jangan ada yang dia pikirkan, jangan-jangan dia memang lagi ada masalah. Maka yang bisa kita lakukan adalah ya ngajak dia cerita ada apa, kemudian suruh menceritakan apa yang membuat tidak nyaman. Nah, Mas kalau masih bisa menerima solusi atau nasihat ya nasihati. Kalau memang sudah nggak bisa, apalagi tidurnya sudah berkepanjangan, ya mau tidak mau harus mencoba untuk diobatkan. Ya, walaupun mungkin belum rawat inap, tapi masih rawat jalan. Tapi itu penting supaya bisa istirahat dulu. Nah, setelah istirahat, makan cukup, baru berikan kesempatan untuk bercerita. Ya, itulah kira-kira yang bisa kita sampaikan hari ini.
Semoga manfaat dan bisa menginspirasi untuk mengenali lebih dalam apakah kita benar-benar sudah sehat jiwa atau belum, atau bahkan ada masalah.